Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Apakah Anda sudah membaca firman pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadiran-Mu. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, pagi ini kami akan beraktivitas kembali. Namun sebelum beraktivitas kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Tuhan benar mengasihi manusia, dan Dia memilih orang-orang yang dikasihinya. Bukan kita yang memilih Tuhan, walaupun mungkin kita merasa bahwa kita yang memilih agama kita, apakah kita menjadi agama A, B, C, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, saudaraku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, jadi ternyata kita memilih agama yang kita pilih hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi Dialah yang memilih kita menjadi umatnya, menjadi pilihannya, anak-anak yang dipilihnya. Tentunya itu Allah yang mempunyai kriteria tersendiri mengapa kita yang menjadi pilihannya sehingga kita menjadi umatnya. "Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Nah, inilah ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada perintah yang diberikan Tuhan bagi kita, yakni, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah." Nah, kemana kita harus pergi supaya kita menghasilkan buah, saudaraku? Tentunya kita harus pergi melayani, memberitakan Injil kepada semua orang supaya menghasilkan buah. Apa buah yang kita dapatkan oleh Tuhan? Apa yang didapat Tuhan dari kehidupan kita? Tentunya hasil yang baik, yakni buah yang baik. Artinya buah-buah yang pertobatan yang kita terima dari Tuhan itu akan kita tunjukkan kepada orang lain bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya, telah memilih kita menjadi umatnya, telah memilih kita menjadi alatnya untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, sehingga hasil pertobatan itu akan dipertunjukkan kepada orang lain, sehingga orang lain yang melihat akan berubah, mereka juga akan bertobat karena tingkah laku perbuatan kita yang berubah. Oleh karena itu akan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Jadi artinya ketika kita berubah dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi taat setia kepada kebenaran firman Tuhan, maka orang lain yang tidak mengenal Tuhan pun akan datang kepada Tuhan, akan mencari kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan
buat buah-buah pertobatan kita itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu telah memilih kita menjadi umat-Nya. Demikian juga saudaraku, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena ketika kita melayani, kita bisa memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita sendiri tidak punya kemampuan apa-apa saudaraku, tetapi ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, maka kita bisa mendapat kuasa yang diberikan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah dan akan mampu melakukan segala ketetapan-ketetapan yang diberi Tuhan bagi setiap orang yang sudah diberikannya talenta. Bagi setiap orang tentunya menurut talenta yang diberikan Tuhan, itulah yang kita bisa melayani orang di sekeliling kita saudaraku. Nah, apa yang perintah Tuhan yang paling utama bagi kita? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, perintah Tuhan ini kelihatannya sederhana saudaraku. Kasihilah seorang akan yang lain. Sepertinya kata yang disampaikan Tuhan ini sangat sederhana dan mudah, tetapi ternyata tidak seperti kata-kata yang kita sampaikan. Mengasihi seseorang tidak semudah seperti kita mengatakannya, tetapi itu harus punya pengorbanan saudaraku. Tidak bisa kita katakan aku mengasihimu, tetapi ketika kita melihat mereka tidak makan, kita tidak memberi mereka makanan. Aku mengasihimu, kita melihat orang tidak berpakaian, orang miskin, tetapi kita tidak mau memberikan pakaian bagi mereka. Aku mengasihimu, kita katakan lagi, tetapi ketika mereka kedinginan, kita tidak dapat memberikan selimut bagi mereka. Aku mengasihimu, kita katakan kepada orang lain, ketika mereka kelaparan, kita tidak memberi makanan. Aku mengasihimu, kita katakan ketika mereka di dalam penjara, tetapi kita tidak melihat, kita tidak menjenguk mereka dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Aku mengasihimu, kita katakan kepada orang lain, tetapi ketika mereka sakit, kita tidak mengunjungi mereka, tidak membesuk mereka. Nah, ini akan dituntut Tuhan bagi kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini saudaraku, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari ketika kita sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, maka mari kita lakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, supaya kita benar-benar berbuah. Buah pertobatan yang kita lakukan itu akan memuliakan nama Tuhan, karena terjadi perubahan dalam hidup setiap orang. Dari yang jahat akan berubah menjadi yang baik, dari yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan akan menjadi tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan suruhkan bagi setiap orang yang sudah dipilihnya menjadi muridnya, menjadi anak-anak kekasih hatinya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ketika orang yang kita layani akan berubah, bertobat juga seperti yang kita alami saudaraku, tentunya buahnya itu akan tetap, karena mereka akan tetap taat setia kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini Tuhan. Bagaimana Tuhan, Engkaulah yang memilih kami menjadi anak kekasih hati-Mu. Dan biarlah kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi orang lain, supaya buah pertobatan kami itu akan menghasilkan buah-buah yang tetap. Demikian juga Tuhan, perintah yang Kau berikan bagi kami, supaya kami saling mengasihi, itu dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami di dalam Engkau.
supaya kami mampu melakukan kasih-Mu itu di dalam hidup kami Bapa. Hormat bagi-Mu, pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya untuk-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.